Bab 1. Latar belakang. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Begitu pula dengan kebudayaannya. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa yang mendiami belasan ribu pulau, dan masing-masing suku memiliki kebudayaannya tersendiri. Di setiap budaya tersebut terdapat nilai sosial dan nilai seni yang tinggi, sesuai dengan norma yang berlaku di sana. Pada kondisi saat ini, kebudayaan Indonesia mulai ditinggalkan. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, cenderung malu dengan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya sebagai jati diri sebuah bangsa. Seiring dengan masuknya era globalisasi saat ini, turut menggiring budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan kemutahiran teknologi bisa diiringi dengan budaya-budaya asing positif yang masuk. Budaya asing masuk ke Indonesia secara bebas tanpa ada filterisasi. Arus globalisasi itulah yang menciptakan ruang waktu secara sangat luas bagi bertemunya aneka budaya yang pada akhirnya memunculkan berbagai permasalahan baru yang kompleks di semua lapisan masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ironisnya, negara Indonesia yang semula sangat kental dengan berbagai norma-norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, kini harus kewalahan menghadapi aneka ragam budaya asing yang masuk ke Indonesia dengan leluasa. Ibarat virus yang bersifat radikal bebas, budaya asing merasuk ke seluruh penjuru masyarakat Indonesia, tidak terkecuali remaja yang didukung dengan teknologi komunikasi yang canggih, meracuni alam bawah sadar kalangan remaja yang berada pada usia kritis, di mana mereka cenderung menerima dan meniru segala hal-hal yang nyaris tanpa adanya filterisasi. Pada saat ini, pengaruh-pengaruh budaya asing banyak mempengaruhi perkembangan remaja yang cenderung menirukan gaya-gaya barat yang sudah tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang sesuai dengan Pancasila. Perlahan, mereka mulai meninggalkan budaya timur yang merupakan budaya mereka sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa dengan menirukan budaya asing bisa dianggap gaul, modern, dan tidak kampungan. Contohnya saja, banyak remaja yang sekarang ini tidak bisa lepas dengan budaya Korea, yaitu K-pop. Musik K-pop atau Korea pop termasuk salah satu yang digandrungi oleh milenial di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Para generasi milenial ini begitu tergila-gila dengan para boyband atau girl band K-pop. Psikolog Ratih Zulhakti, MPSI, mengatakan pada waktu diwawancari oleh stasiun TV lokal, seorang dikatakan sebagai fans fanatik hingga menjadi bucin K-pop ketika mereka sudah sampai tahap menyukai dengan mendalam, sehingga rela melakukan hal apapun demi dilakukan pada idolanya, mengikuti gayanya atau sampai membeli merchandise-nya yang mahal, bahkan rela menonton konsernya dan rela menabung ekstrim dan sebagainya, tuturi Bu Ratih. Kecanduan kepada K-pop ini menurut Bu Ratih bisa sampai mengalahkan logika berpikir seorang fans. Menurutnya, jika hal ini sudah sampai terjadi, harus diwaspadai. Tidak hanya K-pop saja, tetapi juga drama Korea yang semakin merajalela di Indonesia. Dari yang muda sampai yang tua, bahkan rela melakukan apapun demi menonton drama Korea terkini. Tidak sedikit orang yang rela tidak tidur dan begadang hanya demi menonton drakor. Sama halnya dengan Istiqomah. Ia sudah lama menyukai drama Korea dan K-pop. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Istiqomah atau akrab disapa Kokom ini menyukai drama Korea sejak 2010. Sempat berhenti, kemudian lanjut nonton sampai sekarang dari 2016. Bela-belain langganan nonton berbayar dan mendownload aplikasi nonton di handphone. Juga bahkan nonton drama sampai pukul 3 pagi. Nonton drakornya dari pukul 9 malam ini. Saat anak-anak saya tidur, kalau belum tidur saya agak bisa nonton. Jelasnya, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menganggap perlu mengangkat isu ini
untuk dijadikan bahan renungan untuk mengubah mindset para pemuda dan berharap untuk kedepannya masyarakat Indonesia khususnya generasi muda bisa lebih mencintai budaya Indonesia, bisa membawa kebudayaan Indonesia sampai ke kancah internasional dan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul program 3D, dilihat, diingat, dan disaring sebagai mindset pemuda dalam mengulangi budaya asing di era globalisasi. A. Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan gagasan tertulis ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, menyadarkan para pembaca bahwa Indonesia memiliki banyak kebudayaan. B. Manfaat yang ingin dicapai. Penelitian kami diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain. 1. Memberikan info kepada pembaca bahwa kita harus efektif. Bab kedua, yang pertama yaitu kondisi kekinian pencetus gagasan. Bangsa Indonesia dalam mengikuti arus globalisasi terkadang dapat melunturkan jati diri bangsa yang begitu kental dengan kesopanan dan budaya timur. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung adab ketimuran yang sangat baik. Tapi, bangsa Indonesia tidak menutup diri bagi budaya asing yang ingin masuk ke Indonesia tanpa melunturkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena terkadang globalisasi dapat menjadikan bangsa semakin kreatif tanpa meninggalkan adab bangsanya. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini sering terlihat ketidakmampuan manusia di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap kebudayaan asing sehingga melahirkan perilaku yang cenderung ke barat-baratan. Hal tersebut terlihat dengan seringnya orang-orang, terutama remaja Indonesia, keluar masuk diskotik dan tempat hiburan malam lainnya, dengan berbagai perilaku menyimpang yang menyertai dan sering melahirkan komunitas tersendiri, terutama di kota-kota besar dan metropolitan. Dalam hal ini, terjadinya berbagai kasus penyimpangan seperti penyalahgunaan zat adiktif, berbagai bentuk pelanggaran susila, dan lain sebagainya. Ini merupakan ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam beradaptasi dan menyeleksi pengaruh asing sehingga masih bersikap latah terhadap kebudayaan asing. Dari sekian banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, diantaranya adalah budaya Barat. Sesuai namanya, Barat merupakan produk perkembangan di bilangan Barat dunia yang menekankan individualitas dan kebebasan, sementara Indonesia merupakan bagian bangsa Timur yang menghendaki harmoni, komando, dan kolektivitas. Bangsa Barat yang memberikan pengaruh cukup membekas adalah Portugis dan Belanda, terutama Belanda. Budaya bangsa-bangsa ini sebagian telah terserap dan masuk ke dalam struktur budaya bangsa Indonesia. Sesungguhnya, terdapat sejumlah pengaruh Barat yang hingga kini terus membekas di dalam struktur kebudayaan Indonesia, utamanya di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu komponen non-material kebudayaan yang punya peran signifikan dalam melestarikan suatu budaya. Selain pendidikan, mekanisme administratif pemerintahan negara Barat yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, juga punya pengaruh tersendiri dalam pembentukan sistem sosial politik Indonesia. Tidak hanya negara Barat saja yang mempengaruhi, tetapi negara-negara Timur seperti Cina dan Jepang pun memberikan derajat pengaruh tertentu bagi perkembangan sistem sosial dan budaya Indonesia. Jepang tentu saja memberikan pengaruh, yaitu lewat penjajahan singkat mereka atas Indonesia. Sementara Cina yang telah punya hubungan dengan Kepulauan Nusantara dan telah membentuk derajat pengaruh tersendiri. Sedangkan sekarang ini kebiasaan-kebiasaan orang Barat telah membudaya hampir dapat disaksikan setiap hari melalui media elektronik dan cetak. Celakanya, kebudayaan orang-orang Barat tersebut yang sifatnya negatif dan cenderung merusak serta melanggar norma-norma ketimuran Indonesia sehingga ditonton dan ditiru oleh orang-orang Indonesia, terutama para remaja yang menginginkan kebebasan seperti orang-orang Barat. Lama-kelamaan, generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin negara ini
akan memiliki sifat yang lebih condong mengarah ke budaya-budaya luar yang nantinya akan lebih mempermudah bangsa lain untuk mempengaruhi atau bahkan menguasai Indonesia. Akhirnya, kejatuhan negeri ini pun hanya tinggal menunggu waktunya. Yang kedua yaitu solusi yang pernah ditawarkan. Pertama, mengajarkan kesenian-kesenian asli Indonesia di sekolah. Upaya ini pernah dilakukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PKM bersama pejabat pemerintah daerah dan didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, membuat pertunjukan tahunan. Pertunjukan tahunan ini biasanya dilaksanakan saat ada hari-hari penting. Seperti saat Hari Jadi Kota Surabaya, diadakan pertunjukan tari remo, festival rujak ulek, serta pentas ludruk dan masih banyak yang lainnya. Ketiga, menjadikan kesenian daerah sebagai objek wisata. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang menjadikan kesenian khas daerahnya sebagai objek wisata. Salah satunya Bali dengan kesenian tari kecak, tari barong, tari legong, dan sebagainya. Pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan dan melakukan program 3D dilihat, diingat, dan disaring sebagai mindset pemuda dalam menanggulangi budaya asing di era globalisasi, di mana pada zaman sekarang budaya asing lebih diminati oleh para pemuda dibanding budaya asli Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini, pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan yaitu para content creator media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok, para budayawan, para pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Program ini dapat berjalan dengan baik apabila para pihak yang membantu berkolaborasi dengan baik, seperti para content creator yang berkolaborasi dengan budayawan untuk mengangkat budaya asli Indonesia sebagai konten, dan para pemerintah untuk mengajak masyarakat melihat atau mengimplementasikan gagasan ini. Langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan ini. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar gagasan ini dapat terrealisasi dengan baik yaitu tahap 1, menjalin kerjasama dengan para content creator. Kegiatan tahap 1, mengusulkan gagasan pada content creator untuk melestarikan gagasan ini, membicarakan ide untuk mengangkat budaya asli Indonesia sebagai konten. Tahap 2, menjalin relasi dengan para budayawan, mengusulkan ide untuk mengangkat budaya asli Indonesia kepada budayawan untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang diminati. Tahap 3, pembuatan konten. Membuat konten kolaborasi antara konten creator dan budayawan bangsa. Penyampaian yang sederhana namun berkesan. Kedua, proses pengeditan video. Tahap 4, penayangan konten. Penayangan konten di platform media sosial milik konten creator. Tahap 5, mengajukan proposal kepada pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mendukung dan membantu mempromosikan konten yang ditayangkan di media sosial milik content creator. Kedua, mengusulkan ide dan gagasan pemerintah pusat agar menjembatani untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait program menggunakan baju adat di sekolah-sekolah Indonesia. Tahap 6, mengedukasi masyarakat tentang lunturnya budaya bangsa di era globalisasi, mengajak masyarakat untuk menggunakan baju adat di hari-hari besar nasional. Dari tahap-tahap di atas dapat diketahui gagasan ini dapat ditempuh dengan beberapa tahap. Tahap ke-1, bekerjasama dengan para content creator dengan mengusulkan gagasan pada content creator. Pada tahap ini juga membicarakan ide apa yang akan dibuat untuk konten bertemakan budaya asli Indonesia. Ini bertujuan agar content creator mengerti apa yang akan dibuat dalam gagasan ini. Tahap kedua, menjalin relasi dengan budayawan daerah yang mengerti tentang budaya di Indonesia agar content creator tidak salah dalam memberikan informasi kepada para penonton. Lalu mengusulkan gagasan untuk ikut membuat konten ini kepada budayawan dan memberikan konsep apa yang akan dibuat untuk mengangkat budaya asli Indonesia ke dalam konten. Tahap ketiga, setelah content creator dan budayawan selesai membicarakan konsep apa yang dibuat, langkah selanjutnya yaitu proses perekaman video. Budayawan dan content creator menjelaskan budaya apa saja yang berasal dari daerah yang dibahas, mulai dari tarian khas daerah, lagu daerah, sampai pakaian adat daerah. Setelah selesai proses perekaman video, kemudian dilanjut dengan mengedit video yang akan dibuat.
Tahap keempat adalah penayangan konten di akun media sosial para content creator dan mempromosikan kepada masyarakat agar semakin teredukasi tentang budaya Indonesia. Tahap kelima, pengajuan proposal kepada pemerintah pusat agar menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait program menggunakan baju adat di sekolah-sekolah Indonesia dan menyampaikan agar pemerintah bisa mempromosikan video yang akan dibuat oleh content creator kepada masyarakat. Yang terakhir, mengajak masyarakat menggunakan baju adat di setiap hari nasional. Bab 3 kesimpulan. Inti gagasan. Program 3D dilihat, diingat, dan disaring sebagai mindset pemuda dalam menanggulangi budaya asing di era globalisasi diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh paham kebudayaan yang asing baik dari timur maupun barat. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pandangan betapa pentingnya menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia dengan cara memberikan video yang bertemakan kebudayaan Indonesia melalui konten kreator yang berkolaborasi dengan budayawan Indonesia beserta melakukan praktek dan contoh praktek dalam kehidupan sehari-hari, mengajak masyarakat dalam berpartisipasi memakai baju adat di setiap hari besar nasional, beserta siswa-siswi sekolah menggunakan baju adat di hari-hari tertentu atau bisa seminggu sekali. Penerapan bersamaan dengan program 3D agar semua elemen masyarakat mampu merawat kebudayaan serta meningkatkan cita tanah air dalam kehidupan bermasyarakat. Gagasan ini diharapkan mampu menghasilkan generasi memiliki satu ideologi, Pancasila, dan agar tidak melupakan jati diri kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang. Teknik implementasi gagasan program 3D dilihat, diingat, dan disaring sebagai mindset pemuda dalam menanggulangi budaya asing di era globalisasi mampu dijalankan jika bekerja sama dengan berbagai pihak yang dapat membantu mengimplementasikan program ini, yaitu para konten kreator di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok, atau budayawan daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Program ini memerlukan banyak kontribusi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat. Para konten kreator dapat berkolaborasi dengan para budayawan daerah untuk membuat konten mengangkat budaya asli Indonesia, serta pemerintah dapat membantu untuk menyampaikan dan mengajak masyarakat agar dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia. Prediksi keberhasilan gagasan. Apabila gagasan ini dapat diimplementasikan, maka dapat diprediksi yaitu 1. Mengurangi atau menetralisir kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyebaran ke barat-baratan atau ke timur-timuran yang mengancam kebudayaan asli Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan atau menambah rasa kecintaan tanah air melalui kebudayaan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.